Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Viva Asri dengan NPM 2408201096 dari kelas Paralel C. Di sini saya akan mendemokan Final Project UAS basis bahasa pemrograman 2. Di sini tugasnya yaitu untuk melanjutkan program basis data dengan menambahkan struktur data stack atau queue ataupun gabungan dari keduanya. Untuk sebelumnya di kelas basis data saya mendapatkan studi kasus sistem manajemen reservasi meja di restoran, di mana programnya sendiri itu bisa diakses oleh dua role user, yaitu admin dan juga kasir. Di mana admin itu nanti untuk mengelola data, yaitu kayak misal data user, data meja, data menu, dan juga bisa melihat riwayat reservasi. Lalu di kasir sendiri nanti bisa digunakan untuk membuat reservasi baru, konfirmasi kedatangan, input order menu, dan juga pembayaran serta melihat ketersediaan meja. Untuk kelas dari program ini itu ada 25, mana ada main, admin menu, DB connection, kasir menu, lalu untuk stacknya not stack dan juga stack order. Lalu yang lainnya ini kelas yang mempresentasikan tabel di database beserta dengan DAO-nya untuk supaya bisa terhubung antara Java dan juga database. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelas. Ini NoStack. Ini untuk menyimpan data order makanan. Isinya itu ada field dan juga konstruktor yang akan dipanggil ketika ada new object NoStack. Lalu ada kelas stack order, di mana ini terdapat metode push, pop, lalu isempty dan tampilkan. Di mana metode push sendiri itu untuk menambahkan pesan ke stack, lalu pop itu untuk menghapus. Stack sendiri ini itu merupakan penyimpanan sementara gitu ya, sebelum akhirnya disimpan permanen ke database. Nah, ketika membuat objek baru NoStack not sama dengan NoStack ini nanti akan memanggil konstruktor ini. Nah, lalu untuk pop sendiri nanti return datanya itu akan dikembalikan ke sini, stack order.pop yang memanggil ini. Dan metode tampilkan itu untuk menampilkan riwayat ordernya. Kemudian kita langsung ke kelas main. Ini ada input library Java-nya, connection dan SQL, yang dimana connection ini supaya bisa terhubung ke database, dan scanner ini untuk nanti jika ada inputan gitu. Kemudian di dalam kelas main itu ada main, metode mainnya, mana nanti ada loop yang menampilkan ini menu login dan exit. Jika nanti usernya milih satu, maka dia akan masuk ke metode login scanner, login dengan parameter scanner. Namun jika dua, maka akan langsung keluar dari program. Di login scanner nanti akan muncul halaman login, dan lalu disuruh untuk masukkan username dan juga password. Setelah masukkan nanti akan dicek di sini user DAO, user ini akan memanggil kelas user DAO dengan metode login. Ini.
untuk melihat apakah ada user name dan password di database yang sama dengan yang dimasukkan oleh penggunanya gitu. Jika login gagal selama 3 kali, maka akan keluar. Nah, jika ada, maka login berhasil, selamat datang, nanti ini username-nya apa gitu. Dan masuk ke show menu by role. Jika role-nya admin, maka akan masuk ke kelas admin, method show admin menu. Dan jika kasir, maka akan masuk ke kelas kasir menu, method show kasir menu. Kita ke admin menu. Ini tidak berhubungan dengan stacknya ya, karena ini fungsinya hanya untuk mengelola data seperti user, meja, menu, dan reservasi. Ini ada field, lalu ada method show admin, ini yang dipanggil tadi. Sama ini inputan, jadi setiap input yang kita masukkan nanti akan proses langsung ke metodenya dari masing-masing menu. Seperti ini menu kelola user, lalu ada kelola meja, kelola menu, dan lihat reservasi. Dimana ini nanti berhubungan ke kelas-kelas dari tabel yang ada di database. Lalu langsung ke kasir saja. Ini ada import library bawaan Java, ada SQL semuanya masuk sini. Ini termasuk connection, jadi ini atau connection ini bisa terhubung walaupun nggak ada kelas connection, itu dikarenakan memakai import Java. Ada ini execution field, ini untuk buat objek, akan ditampilkan menu ini sama seperti admin. Jadi nanti ketika input yang kita masukkan itu akan diarahkan ke metodenya masing-masing, seperti dibuat reservasi. Jadi nanti kalau kasirnya yang input di sini itu akan otomatis di ini. Kalau menginputkan nama pelanggan dan nomor telepon, nanti otomatis itu akan membuat objek ini, objek pelanggan gitu ya, pelanggan DAO. Dan ini juga sama. Ini untuk set itunya si jam, dan ini untuk untuk reference area, dimana nanti itu ambil semua data mejanya, lalu ini dipilih di sini, cari multimeja, karena kan satu reservasi itu bisa banyak meja, dan saya ingin agar otomatis meja yang dipilih itu sesuai dengan kapasitasnya, itu sesuai dengan jumlah orang, dan preferensinya indoor atau outdoor berdasarkan catatannya tadi. Ini metodenya ya. Terus nanti akan ditampilkan di sini dan disimpan. Lalu ada konfirmasi kedatangan. Jadi metode konfirmasi kedatangan nanti akan menampilkan ini konfirmasi kedatangan, lalu disuruh untuk masukkan tanggal reservasi. Jadi nanti dicek dulu ada reservasi apa aja, lalu dikeluarkan di sini. Kemudian user itu disuruh masukkan ID reservasi yang ingin statusnya diubah. Jadi status reservasinya itu ada batal, selesai, dan juga
batal, selesai, terjadwal, dan aktif. Termasukkan ID. Nah, lalu ini untuk mengubah statusnya. Kemudian kita langsung ke input order menu. Nah, di sini akan ada letak dari stacknya sendiri. Nanti disuruh masukkan ID reservasi, lalu disimpan di order menu. Kemudian ini, jika komplit maka akan langsung disimpan permanen gitu. Nah, kalau undo maka dia akan memanggil ke ini, order makanan dibatalkan sama dengan memanggil kelas stack order method pop. Nanti akan menjalankan ini. Lalu setelah ini dijalankan, nanti return datanya akan kembali lagi ke sini. Kemudian nanti ini kalau undo berhasil maka akan keluar apa yang diundo, lalu akan muncul pesanannya itu ada atau enggak itu ini kosong. Kalau ada nanti akan ditampilkan baca dan juga totalnya. Ini untuk tambah menu sih. Kalau misalnya milih makanan nanti akan di sharing kategorinya, lalu memasukkan jumlah dan juga ID, dan sama menampilkan apa yang dipesan. Di pembayaran ini disuruh masukkan ID reservasi dan akan keluar data reservasinya. Lalu di sini akan ada total tagihan dan ini uang yang dikasihkan ke kasir itu berapa, nanti di input, lalu nanti akan ada kembaliannya dan statusnya guys, lunas, dan otomatis setelah melakukan pembayaran selesai nanti akan disimpan ya, dan menampilkan struk ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.